Saudara Patrick Kluivert punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan timnas menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi cukupkah waktunya mengingat Kluivert harus mengkombinasikan pemain lokal dan diaspora? Kita bahas malam hari ini bersama pelatih timnas era 2012-2013 Nil Maizar dan wartawan harian Kompas Muhammad Iksan Mahar. Selamat malam Mas Iksan. Malam. Pak Nil, selamat malam Pak Nil. Selamat malam Bang. Oke, saya ke Pak Nil dulu nih kalau gitu. Saya mau lihat POV-nya pelatih dulu nih soalnya. Kalau waktu 2 bulan Pak Nil dengan komposisi pemain yang tidak seragam lah boleh dikatakan karena ada diaspora, ada pemain lokal gitu, ada pemain yang asli Indonesia. Cukup nggak waktunya kira-kira? Ya harus dicukupkan Bang, karena ini kan sudah tugas dari Patrick untuk untuk memadukan pemain diaspora dengan pemain lokal. Dan beliau dengan tim coachesnya, dengan Alex Pastor dan Denny Lanzat harus bisa bekerja ekstra keras, karena pertandingan ini kan pertandingan yang tidak menentukan buat nasional kita, tim nasional kita. Karena melawan Australia dan melawan Bahrain, melawan Cina dan melawan Jepang ini, itu adalah hal-hal yang penting, pertandingan sangat penting. Jadi tidak ada cerita lain, Patrick dengan tim coachesnya harus mempersiapkan tim nih semaksimal mungkin. Bagaimana dengan sisa waktu yang lebih kurang 2 bulan, tentu dia harus mengevaluasi, menganalisa 6 pertandingan kemarin yang dilakukan oleh ST dengan timnya. Jadi memang kalau saya bilang tidak siap, ya harus siap. Karena ini tuntutan dari pekerjaan dia sebagai pelatih yang dituju oleh PSSI. Begitu Bang. Oke, cukup nggak cukup, siap nggak siap, ya harus siap. Karena inilah waktu yang sudah tersisa ini yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh Patrick. Tapi dengan waktu yang 2 bulan ini, oke, itu harus siap, harus cukup. Begitu kata lainnya, kita harus katakan seperti itu. Tapi bagaimana meramu dengan efektif selama 2 bulan itu kalau dari kacamata pelatih, Pak Nil? Ya, ini masalah juga kan, mereka ini biasanya berkumpul itu kan 10 hari sebelum hari H. Nanti saya nggak tahu nih bagaimana taktikal strategi daripada Patrick Kluivert dengan tim pelatihnya untuk menyatukan ini. Karena kalau memang butuh 2 bulan, kapan mereka akan dikumpulkan? Ini yang penting. Karena pertandingan yang sebelumnya yang saya lihat, pertandingan di Piala Kualifikasi Piala Dunia yang 6 ini, yang sudah terjadi ini, biasanya kan mereka min H10 baru dikumpulkan. Dan tidak lebih daripada itu. Nah, ini pekerjaan rumah yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang Patrick Kluivert dengan tim coachesnya menyatukan pemain diaspora dengan pemain lokal player, atau menyatukan pemain diaspora yang akan datang, yang dia akan naturalisasi. Nah ini, tapi saya yakin sih, ini resiko dari seorang Patrick, dia udah tahu. Dan saya yakin dia bisa menyatukan ini, karena rata-rata kan mereka kan orang Eropa, dan 60% lebih banyak mereka orang Belanda. Jadi saya pikir ini bisa lah untuk kita satukan lagi. Gitu Bang. Nanti saya akan tanya juga ke Pak Nil, kalau baru-baru di awal-awal nih melatih tim sepak bola, sebenarnya kendala yang dihadapi apa? Tapi saya akan ke Mas Iksan dulu. Mas Iksan, kalau kata Coach Nil tadi, Pak Nil tadi bilang, ya cukup nggak cukup, siap nggak siap, 2 bulan ya harus cukup gitu. Nah, untuk mengefektifkannya ya itu harus intensif. Kira-kira dalam waktu 2 bulan ini seintensif apa Kluivert bisa meramu tim, bertemu dengan pemain lokal maupun yang diaspora, kan tersebar juga di berbagai negara di Eropa. Betul. Kalau saya lihat dari menghitung Maret ini kan bisa dikatakan kalender FIFA yang paling mepet waktunya dibandingkan dengan kompetisi reguler di Eropa. Relatif kalau kita membandingkan di Liga 1 yang itu akan libur jelang Lebaran tuh pada tanggal 13 Maret nanti. Jadi itu artinya ada waktu sekitar 7 hari jeda menuju pertandingan melawan Australia yang akan menjadi debutnya Patrick Kluivert. Kalau bisa dikatakan dengan jadwal itu, kemungkinan nanti Patrick akan membagi sesi pemusatan latihan menjadi 2 sesi. Pertama di Jakarta, yang kemungkinan akan meminta para pemain lokal kita, yang seperti ya mungkin diantaranya 5 pemain kemarin sudah bertemu dari Dewa dan juga dari Persija, itu akan berkumpul maksimal tanggal 15. Setelah itu mungkin tanggal 16-nya berangkat ke Australia. Kemudian pemain-pemain Eropa ini kan rata-rata kalau kita melihat jadwal era divisi atau Liga Belanda itu baru akan
pertandingan terakhirnya tanggal 16 Maret. Jadi relatif mereka maksimal akan berkumpul sekitar tanggal 18 Maret karena dihitung zona waktu segala macam. Jadi hanya punya waktu efektif sekitar 1 hari untuk berlatih. 18, 19 sudah official training, 20 udah bertanding. Jadi dengan waktu yang singkat ini otomatis Coach Patrick dan Danny Lanzet plus juga Alex Pastor ditambah juga lagi ada pelatih fisik yang tadi dia udah spill di Instagram pribadi, Quentin Jacoba, dia harus benar-benar menggunakan waktu yang informal. Jadi nggak cuma nanti ketika ngumpul, jadi selama bulan Februari nanti mereka harus juga mulai memberikan ibaratnya pakem-pakem lah kepada pemain lokal kita. Coach Patrick mau main seperti ini, tolong dipelajari. Begitu juga pemain diaspora seperti itu. Karena Coach Patrick jelas ingin bermain menyerang. Ini nggak cuma soal filosofi, tapi juga bagaimana kita membangun mental pemain. Karena kita sudah terbiasa bersama Coach Shin bermain pragmatis dengan transisi positif, serangan balik cepat, dan sekarang harus dirubah dengan cara singkat dan bisa dikatakan singkat dan instan untuk dalam waktu 2 bulan bermain dengan tipe menyerang yang diinginkan Coach Patrick. Ini singkat dan instan, itu kata kuncinya tadi. Nah, Anda kan juga sehari-hari dari mulai Coach Sintayong masih menjabat sebagai tim, itu intensif berkomunikasi dengan timnas, baik pun dengan PSSI juga. Nah, kalau lihat staf kepelatihannya Sintayong kemarin dengan sekarang Patrick yang sedang disusun juga oleh Patrick Kluivert, itu sudah sama atau lebih gemuk yang sekarang? Atau itu juga nanti akan ditambahkan, lebih baik ditambahkan untuk mengimbangi waktu yang sempit dan sangat mepet ini? Kalau melihat waktu setidaknya sampai untuk bulan Maret nanti, saya melihat justru sebaiknya singkat dulu, maksudnya tidak terlalu banyak. Kalau sekarang kita sudah melihat, tadi Pak Erik menyebut di Kemenpora udah ada 3 tambahan, itu Quentin Jacoba 1, pelatih fisik atau pelatih performa, pelatih kiper, dan juga nanti ada video analis. Di luar dari 3 yang kemarin sudah diumumkan gitu kan, ada Patrick plus Danny Lanzet plus juga Alex Pastor. Nah, dengan komposisi ini plus nanti ada 2 pelatih lokal, saya rasa itu cukup untuk sementara, setidaknya untuk bulan Maret, setidaknya biar tidak, karena saking makin banyak kepala akan membuat pemain juga makin bingung nantinya ketika mereka membahas soal taktikal terutama. Kalau bicara singkat dan mepet, ya itu efektif dulu begitu ya. Karena komunikasi juga yang harus salah satu faktor yang penting untuk bisa mengantisipasi mepetnya jadwal ini. Nah, ke Pak Nil tadi saya sempat tanya, kalau di awal-awal melatih sebuah tim sepak bola, kendala yang muncul dari sebuah tim ataupun dari kacamata pelatih apa biasanya, Pak Nil? Iya, kalau di awal-awal melatih sepak bola, kendala yang paling pasti itu kan kita kalau baru ya, kita kan belum mengetahui quality dari pemain. Itu masalahnya. Tapi kalau ini kan sudah tahu. Pasti pasti Patrick ini sudah mempelajari kemampuan individual dari masing-masing tim nasional ini. Dia udah mengantongi nama-nama yang ada ini, apalagi kebanyakan bermain di negara Eropa, ada bermain di negara Belanda. Jadi itu sudah membuat dia mulai lancar, mulai bisa membuat schedule latihan, program latihan seperti apa yang diinginkan. Karena dia udah tahu kemampuan individual pemain daripada pemain diaspora, dan dia udah pelajari, saya yakin itu. Dan juga dia sudah mulai mempelajari kemampuan pemain, starting 11 pemain dari 6 pertandingan ini seperti apa. Jadi saya yakin hal ini akan berjalan mudah. Kalau itu kendala pertama, karena ini udah tidak menjadi kendala. Cuma yang kedua yang harus diperhatikan tentu mentality dari pemain. Ketika perpindahan dari STY ke Patrick, bagaimana Patrick mengakomodir semua kepentingan, mentality pemain, kebersamaan, kesatuan. Mungkin ini yang perlu disatukan juga dalam mengaturkan taktikal strategi apa yang harus dijalankan oleh Patrick. Karena selama ini kan STY yang melakukan itu. Gitu, Bang. Kalau begitu dari waktu yang cukup singkat ya, 2 bulan. Ini untuk mengetahui chemistry pemain kan kadang-kadang juga kita harus tahu ya chemistry pemain sudah sejauh mana sebelum laga yang sesungguhnya begitu. Kalau untuk menguji chemistry pemain dengan uji coba, masih ada waktu nggak kira-kira, Pak Nil? Saya pikir nggak mungkin, Bang, karena kan kita kan tidak ada camp training yang seperti dulu ya, dikumpulkan pemain 1 bulan dia camp training, dia bersama-sama, kan nggak ada. Beda dengan dulu beberapa tahun yang lalu. Sekarang yang ada adalah kita main tanggal 20 misalnya menghadapi Australia, tapi anak-anak ini berkumpul 10 hari sebelum pertandingan. Jadi chemistry itu tidak akan bisa kita cari lagi di pertandingan uji coba. Jadi, tapi yang harus kita garis bawahi, ini sudah ada di otak daripada Patrick bagaimana dia mengkombinasikan pemain diaspora dengan pemain
lokal yang ada di tim nasional saat ini. Oke, Pak Nil, Mas Ihsan, kita jeda sebentar untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Siap. Kita lanjutkan kembali tadi ngomong-ngomong soal chemistry pemain. Pak Nil tadi sudah mengungkapkan bahwa ya kalau memang ada uji coba sepertinya waktunya akan cukup mepet begitu, tidak akan bisa diwujudkan begitu ya Pak Nil ya? Iya, begitu. Oke. Nah, masih soal chemistry juga saya tanya ke Mas Ihsan kalau gitu. Mas Ihsan, kalau ngomong-ngomong chemistry dan kaitannya dengan gaya permainan Kluivert yang katanya suka menyerang dan possession ball yang tinggi, penguasaan bola yang tinggi. Kalau ngomong-ngomong possession kan butuh chemistry yang kuat juga nih. Kalau gayanya possession itu kita menguasai bola selama-lamanya untuk menguasai ritme pertandingan, ritme sepak bola. Sejauh ini chemistry-nya sudah bisa dibangun dengan cepat nggak kira-kira? Akan bisa dibangun dengan cepat nggak kira-kira? Kalau kita melihat skuad yang terakhir melawan Arab Saudi, itu berarti terlepas dari adanya Kevin Dix yang terakhir bergabung, Eliano Reinders plus juga oleh Romeni, tim ini sudah menyatu menurut saya. Sebenarnya udah menyatu. Tambah kemarin ada Jay Ijes dan Tom Haye yang datang pertengahan tahun lalu, jadi sudah menyatu. Jadi dan itu kita bisa melihat pas game melawan Cina. Tapi di sini masalahnya kita punya missing link di lini depan. Jadi ketika kita melawan Cina, kita mencatatkan ada 74% penguasaan bola, itu sangat tinggi. Bahkan kita mengalahkan catatan penguasaan bola Jepang ketika melakukan Cina di game 7-0 di game pertama. Jadi kita punya penguasaan bola tinggi, shoot juga banyak, tapi kita baru mencetak 6 gol. Dan ini masalahnya di situ. Di luar dari soal chemistry mungkin saya rasa nggak masalah. Saya lebih menyorot justru mentalitas kita, karena kita sudah terbiasa bermain pragmatis, bermain cepat dengan serangan balik gitu kan, dan relatif kita bermain reaktif bersama Era Sintayong, dan Coach Shin juga melatih itu ketika saya mengamati langsung permainan kita di Piala Asia 2023 lalu di Qatar, dan itu dilatih di drill sama Coach Shin selama Piala Asia kemarin. Nah, dan itu pun saat itu butuh waktu sekitar kurang lebih 2 pekan yang intens latihan, dimulai dari Turki kemudian berlanjut di Qatar dengan uji coba melawan 2 kali melawan tim Timur Tengah, Libya, dan juga melawan Iran gitu kan, dan hasilnya kita lihat di Piala Asia. Dan sekarang dengan waktu yang mepet, kalau tadi disinggung soal jadwal uji coba, ini menarik. Mungkin satu-satunya cara kita bisa uji coba dengan tim lokal misalkan setelah tanggal 13 gitu kan. Tapi kita tahu bahwa liga ini sudah sangat di tengah-tengah di masa-masa sengitnya persaingan juara, degradasi gitu kan. Tentu tim juga akan memilih untuk menahan diri untuk Liga 1 diajak uji coba. Dan juga melihat di Australia misalkan, pertandingan Liga Australia justru juga baru berakhir pada tanggal 16 Maret nanti. Jadi akan kesulitan nih mencari lawan tanding. Jadi hanya akan laga-laga internal yang akan yang akan disiapkan oleh Coach Patrick dan tim pelatihnya nanti untuk kita melawan Australia. Ya ini serba sulit juga kalau bicara soal uji coba, ya itu tadi liga-liga di negara baik di Indonesia juga ya sedang mempersiapkan untuk menuju tahap puncak gitu ya dalam kompetisi, sehingga agak sulit juga tim-tim klub-klub untuk mempertimbangkan bisa uji coba melawan timnas. Terakhir saya ke Pak Nil. Pak Nil, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Ihsan mentalitas pemain yang juga jadi sorotan ketika ada perubahan pola pragmatis menjadi praktikal ala Kluivert. Nah, untuk perubahan pola ini secara mental, apakah tim juga nanti bisa dibangun dengan baik? Kalau masalah mental ini, saya pikir mereka sudah siap. Antara pemain diaspora, pemain lokal, dengan kedatangan Patrick ini, mereka sudah menyadarkan diri, mungkin ada perubahan. Tapi saya pikir tidak terlalu signifikan. Karena tim ini kan sudah terjalin dengan sangat bagus. Cuma mungkin kalau saya lihat ya dari segi pelatih, mungkin apa yang harus diperbaiki akan diperbaiki, apa yang sudah bagus akan ditambah bagus. Mungkin itu yang mungkin akan diperbaiki seorang pelatih dengan menerapkan taktikal strategi apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong dan memasukkan taktikal apa yang diinginkan oleh tim pelatih untuk menuju kemenangan melawan Australia. Mungkin itu karena saya lihat kan seorang Alex Pastor ini kan seorang analisis dan taktikal. Pasti dia tahu lah bagaimana memperbaiki, bagaimana memotivasi anak-anak, bagaimana memberikan suatu kepercayaan diri sebenarnya bahwa tim ini akan lebih baik kalau kita menyatukan keinginan kita dalam suatu taktikal yang disetujui, yang diingini oleh seorang pelatih. Mungkin saya pikir itu. Kalau mental, mereka siap lah. Mereka sudah go internasional nih. Apalagi pemain yang udah diaspora, udah pemain di Eropa, udah pergi di mana-mana kan. Juga pemain lokal kita juga udah punya mental yang bagus. Marcelino, semuanya. Karena mereka abroad juga ya. Saya yakin lah. Nggak mungkin
kalau mental mudah-mudahan bisa mereka jalankan dengan bagus. Siap gitu untuk menghadapi sekarang pun. Ya, mental sudah dinilai Pak Nil juga sudah baik dan juga chemistry juga sepertinya bisa dibangun. Tapi yang jadi kunci lagi-lagi sepertinya komunikasi. Kalau memang komunikasinya bisa lebih intensif begitu ya, meskipun waktunya singkat, kan komunikasi di era modern sudah bisa dilakukan dengan cara apapun. Zoom begitu segala kan? macam bisa. Nah, itu bisa lebih diintensifkan lagi berbicara taktik dengan Alex Lansat, dengan Alex Pastur dan juga Denny Lansat. Ini juga satu-satunya cara yang bisa dilakukan secara intensif oleh Coach Patrick. Baik, terima kasih Pak Nil Maizar, mantan pelatih Timnas, dan juga Mas Ihsan Mahar sudah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam kali ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.